Sirah Nabawiyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Para pemirsa, insyaallah pada episode kali ini kita akan melanjutkan fikih sirah sesuai dengan yang disusun oleh Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid. Kita masuk pada pembahasan Nasabur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, garis keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati kesohihannya sampai kepada Adnan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Dan Adnan ini dipastikan salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini melewati beberapa silsilah. Akan tetapi dalam hal ini para ahli siyar berbeda pendapat. Tidak ada kesepahaman di antara mereka tentang runutan nasabnya dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, itu sama sekali tidak ada dalil yang bisa dipegang tentang siapa-siapanya dari silsilah tersebut. Akan tetapi tentu kita meyakini Nabi Ibrahim adalah manusia sebagaimana semua manusia adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ini nasab beliau dari jalur ayahnya Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Dari jalur ibu juga sungguhnya Nabi Muhammad SAW ini masih dari jalur ibu juga satu keturunan, bertemu di kakek beliau yang bernama Kilab. Kalau ibunya itu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab. Tadi dari jalur ayah juga Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Bertemu di kakek beliau yang bernama Kilab. Dan semua garis keturunan Nabi SAW yang tadi disebutkan, orang-orangnya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpandang. Kalau disebut Nabi SAW berasal dari suku Quraisy, Ibnu Hisam menyebut bahwa Quraisy itu adalah nama dari An-Nadr bin Kinanah. Salah satu kakek beliau tadi yang sudah disebutkan ada An-Nadr bin Kinanah. An-Nadr ini dialah yang disebut dengan Quraisy. Sebagian ahli siyar ada yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan Quraisy itu adalah Fihr, sehingga semua keturunan Fihr itu adalah kabilah Quraisy. Tapi tadi Ibnu Hisam menyebut dia adalah An-Nadr, sehingga semua keturunan An-Nadr bin Kinanah maka dialah adalah suku Quraisy. Dan mereka semua kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpandang. Kemudian di sini mu'alif juga Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid, beliau menyebutkan beberapa yang paling menonjol di antara kakek-kakek beliau tersebut. Yang paling menonjolnya semuanya adalah orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang terpandang. Kemudian ada beberapa yang paling menonjolnya, yaitu yang pertama Qusay. Ini kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah ini dikatakan oleh Dr. Zaid, huwallazi jama'a Quraisyan.
Qusay ini orang yang memiliki peran menyatukan Quraisy. Setelah sebelumnya sempat terpencar-pencar, kemudian mereka bersatu kembali di bawah kepemimpinan Qusay ini. Wasta'ada sultataha 'alal haram. Dan di bawah kepemimpinan Qusay ini, kekuasaan atau kepengurusan Masjidil Haram, tanah haram ini kembali kepada kabilah Quraisy ini. Wa kanat lahu makanah 'azimah fi Quraisy. Qusay ini memiliki kedudukan yang sangat agung di kabilah Quraisy ini. Dia ucapannya didengar di antara pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya, maka Qusay ini adalah yang paling didengar, paling ditokohkan. Dia juga yang disebut oleh para ahli siyar sebagai orang yang membangun Darun Nadwah yang sangat terkenal, Darun Nadwah yang digunakan sebagai tempat syura, tempat musyawarah tokoh-tokoh Quraisy, Darun Nadwah yang di situ diambil segala keputusan penting bagi mereka. Kemudian sebagai pusat kegiatan sosial mereka juga di situ diadakan tempat pernikahan mereka, digunakan Darun Nadwah ini, dan yang berperan untuk membangunnya adalah Qusay ini. Dia orang yang paling didengar, keputusan-keputusannya, kata-katanya, pendapat-pendapatnya. Kalau kata dia berperang, berperang. Kalau kata dia berhenti, berhenti. Dan dia juga orang yang terkenal kecerdasannya. Dia juga yang menunjuk orang untuk memegang kunci Ka'bah. Kemudian dia juga yang merintis as-siqayah war rifadah. Dimulai dari Qusay ini, yaitu tradisi di antara mereka yang menyiapkan makanan, minuman untuk orang-orang yang datang berhaji, dan sebagai sebuah kehormatan bagi mereka ketika bisa melayani para hujjaj, orang-orang yang datang dari berbagai pelosok untuk berhaji ke Baitullah. Dan ini dijamu oleh orang-orang Quraisy dan sebuah kebanggaan tersendiri bagi mereka, dan dirintis kebiasaan menjamu ini oleh Qusay ini. Kemudian kakek Nabi SAW yang berikutnya setelah Qusay meninggal, kemudian dipimpin Quraisy ini oleh Abdu Manaf. Ini yang paling mulia di antara anak-anak Qusay, karena Qusay ini memiliki 4 anak, dan yang paling mulianya adalah Abdu Manaf, dan ini juga salah satu kakek Nabi SAW, dan dia melanjutkan as-siqayah war rifadah tadi. As-siqayah itu maksudnya adalah minuman segar yang diperas dari kurma, dari anggur, dari kismis, yang dijamukan kemudian kepada para hujjaj, para haji yang berkunjung ke Baitullah. Kemudian ar-rifadah ini dalam bentuk makanan. Kemudian kakek Nabi yang lainnya yang juga terkenal ketokohannya setelah Abdu Manaf adalah anak Abdu Manaf, yaitu Hashim. Dia adalah orang yang pertama kali yang mengadakan tradisi safar di musim dingin dan musim panas. Di musim dingin mereka safar ke Yaman, berdagang ke Yaman. Kemudian di musim panas mereka berdagang ke Syam. Disebut dengan Hashim liqaunihi yahsumus sarid lil hujjaj wasmuhul haqiqi Amr. Hashim ini nama aslinya adalah Amr, tapi disebut Hashim karena dia yahsumus sarid lil hujjaj, karena dia biasa menyiapkan sarid. Hashim itu menumbuk, melembutkan artinya. Kenapa? Karena sarid itu dilembutkan dari daging yang dicampur dengan roti, kemudian dilembutkan, lalu ini menjadi makanan favorit orang-orang di saat itu, termasuk Nabi SAW sangat memfavoritkan makanan sarid ini. Sehingga ketika Nabi SAW memuji tentang keutamaan istri beliau Aisyah, kata beliau, Aisyah itu dibanding istri yang lain, dibanding para wanita yang lain, itu ibarat sarid dibanding
makanan-makanan yang lain. Maka ini Hashim ini karena ingin sekali menjamu para hujjaj, orang-orang yang berhaji ke Baitullah, tidak tanggung-tanggung jamuannya adalah makanan-makanan yang favorit seperti sarid ini. Dan Hashim ini tadi nama aslinya adalah Amr. Kemudian setelah Hashim, lalu kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal juga ketokohannya, dipandang sebagai orang yang sangat berpengaruh adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib alladzi nasha'a fil Madinah wa kana syabihan bi jaddihil a'la Qusay. Dia tumbuh di Madinah. Sejak lahir dia tumbuh di Madinah dan dia yang mirip sekali dengan Qusay. Dia yang paling tampan, kemudian paling cerdas di antara yang lainnya. Tadi disebut bahwa dia itu tumbuh di Madinah karena memang lahir di Madinah karena ibunya adalah orang Madinah yang bernama Salma. Itu Abdul Muttalib, ibunya orang Madinah. Bapaknya Hashim dulu ketika hendak berdagang pergi ke Syam lewat ke Yathrib, Madinah dulunya adalah Yathrib, kemudian sempat di situ tinggal dan menikah dengan penduduk setempat dari Bani Adi bin Najjar, namanya Salma. Menikah dengan Salma, tinggal dulu beberapa saat, kemudian Salmanya diajak ke Palestina, ke Syam. Hashim kemudian meninggal di Syam. Dalam keadaan istrinya Salma saat itu sedang hamil. Kemudian dia pulang ke Madinah, lalu lahir seorang anak yang dinamai tadi sebetulnya diberi namanya adalah Syaibah. Nama asli dari anaknya ini adalah Syaibah. Syaibah itu artinya adalah uban. Nah, kenapa dinamai Syaibah? Karena dia memiliki rambut yang putih. Sejak kecil rambutnya putih, ada ubannya, sehingga dia dinamai dengan Syaibah. Maka Syaibah ini tinggal beberapa saat di Madinah, sedangkan kepemimpinan Mekah saat itu dipegang oleh saudara laki-laki dari Hashim, namanya Muttalib. Ini saudara laki-laki dari Hashim, Muttalib. Muttalib ini baru tahu bahwa Hashim punya anak dari pernikahan di Madinah itu setelah kurang lebih Syaibah itu berusia 7 tahunan. Maka Muttalib mendengar bahwa Hashim, kakaknya yang sebelumnya jadi pemimpin di Mekah itu punya anak yang tinggal di Madinah, maka dia menyusul ke Madinah hendak mengambil Syaibah ini untuk dibawa ke Mekah untuk dijadikan sebagai pemimpin Mekah di kemudian hari. Maka dia datang, Muttalib ini ke Madinah, lalu membicarakan hal tersebut kepada ibunya, kepada Salma, tapi Salma saat itu awal mulanya menolaknya, tidak mau melepas anaknya, hingga kemudian dibujuk oleh Muttalib ini, dan dia mengatakan, saya akan membawa anak kamu ini kepada kerajaan ayahnya, kepada kerajaan nenek moyangnya. Dia akan dijadikan raja di kemudian hari, akan jadi pemimpin di Mekah. Maka dilepaslah Syaibah ini oleh ibunya Salma, sehingga dia dibawa oleh Muttalib. Saat itu mereka berangkat berdua. Ketika di perjalanan terkadang mereka naik ke atas unta berdua, Muttalib dengan Syaibah ini. Kemudian terkadang di perjalanan itu gantian, Muttalib di bawah, Syaibah di atas, atau sebaliknya, terkadang Syaibah di bawah menuntun unta, Muttalib naik ke atas unta tersebut. Ketika sampai di Mekah, dalam keadaan saat itu Muttalib sedang ada di atas unta, sedangkan Syaibah sedang menuntun unta. Karena Syaibah sedang menuntun unta di bawah, sedangkan Muttalibnya ada di atas, maka orang-orang Mekah saat itu mengira bahwa yang bersama Muttalib ini adalah hamba sahaya baru milik Muttalib. Sehingga mereka memanggil Syaibah ini dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Mereka mengira bahwa ini hamba sahaya dari Muttalib. Padahal ini bukan hamba sahaya, ini ponakan dari Muttalib sendiri. Tapi karena ini yang pertama kali mereka sebut,
maka masyhurlah dengan nama tersebut sehingga Syaibah ini lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Dan ini biasa di kalangan mereka kalau memanggil orang itu dengan hal yang paling masyhur di awal, dengan yang paling menjadi kesan pertama pada seseorang, dengan apa yang paling melingkupi mereka, maka dijulukilah seseorang itu dengan hal tersebut. Dan ini tidak jadi kehinaan bagi mereka. Tadi aja yang namanya Kilab, yang namanya kakek Nabi Muhammad sekaligus dari jalur ayah juga dari jalur ibu, Kilab itu artinya anjing, Kilab. Padahal nama aslinya itu bukan Kilab, akan tetapi karena kakek yang ini dia sangat gemar berburu dengan anjing, nama aslinya itu sebagian riwayat menyebutkan Hakim. Karena dia sangat gemar berburu dengan anjing, maka orang-orang menyebut dia Kilab dan terkenalah dengan nama tersebut. Dan bagi mereka ini bukan sebuah penghinaan, bukan sebuah upaya merendahkan seseorang dengan memanggil nama tersebut. Bahkan menjadi satu kebanggaan, menjadi tanda keakraban, tanda cinta ketika seseorang itu dipanggil dengan julukan yang paling dominan, yang sedang melingkupi orang tersebut. Dipanggil dengan Kilab, dipanggil dengan hal-hal julukan-julukan yang lainnya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Turab, bapak pasir, bapak tanah. Karena Ali bin Abi Thalib saat itu sedang berbaring di masjid yang saat itu tentunya belum ada lantai seperti sekarang. Itu menyebabkan ada tanah-tanah yang menempel di badan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dipanggil Abu Thalib dengan Abu Turab oleh Nabi. Dan Ali bin Abi Thalib sempat mengatakan, tidak ada julukan yang paling saya senangi, yang paling saya sukai daripada panggilan Abu Turab ini. Ini sesuatu yang biasa dalam tradisi mereka menamakan orang lain atau menjuluki orang lain. Kemudian Abdul Muttalib ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu dia yang menggali sumur Zamzam. Wa huwallazi hafara bi'ra Zamzam. Setelah sebelumnya sumur Zamzam ini terkubur oleh suku Bani Jurhum yang meninggalkan kota Mekah saat itu, dikubur oleh mereka, ditimbun oleh mereka sehingga tidak ada bekasnya. Itu sampai beberapa generasi seolah sumur Zamzam ini sebuah mitos, tidak ada tidak ada zohirnya, tidak kelihatan oleh mereka, dianggap sebuah mitos, dan mereka tidak ada yang tahu di mana sumur Zamzam tersebut. Baru di zaman Abdul Muttalib, melalui sebuah mimpi, dia ditunjuki tentang letak persis dari sumur Zamzam tersebut, kemudian disampaikan kepada kaumnya. Awalnya kaumnya tidak percaya, tapi kemudian dicoba untuk diyakinkan dan mereka mencari sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh Syaibah atau Abdul Muttalib ini. Ternyata benar di situ ada sumur Zamzam. Maka semakin agunglah, semakin besarlah kedudukan Abdul Muttalib di kalangan kaum Quraisy saat itu. Dan Abdul Muttalib ini juga yang sempat mengatakan, in razaqahullahu asratan minal walad an yadbaha ahadahum. Dia sempat bernazar, bersumpah, jika Allah memberi rizki, mengaruniai 10 anak kepadaku, aku akan menyembelih salah satu dari mereka. Jadi sempat bersumpah untuk menyembelih salah satu anaknya dari 10 anaknya, dan dia mengundi, kemudian undian itu jatuh kepada Abdullah. Abdullah adalah bapak dari Nabi Muhammad SAW di kemudian harinya. Dia jatuh pada Abdullah. Pada Abdullah itu adalah anak yang paling dicintainya. Lalu paman-pamannya yang lain, saudara-saudara dari Abdul Muttalib ini memberi saran kepadanya, jangan disembelih, tapi diganti dengan kafarat dengan menyembelih 100 ekor unta. Maka tidak jadi Abdullah ini disembelih, tapi dikorbankanlah 100 ekor unta sebagai diatnya, sebagai penggantinya. Maka tidak heran ada satu perkataan yang sangat masyhur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya adalah anak dari 2 orang sembelihan, 2 orang yang hendak disembelih walaupun tidak jadi.
disembelihnya, yaitu bapaknya sendiri Abdullah, kemudian juga nasab beliau yaitu Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh karena kakeknya nanti nyambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Ismail, kemudian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ismail juga hendak disembelih oleh Ibrahim, tapi kemudian tidak jadi. Maka Rasul mengatakan, ana ibnu dzabihatain, saya adalah anak dari dua orang yang hendak disembelih. Dan ini merujuk kepada kisah tadi, wallahu taala a'lam. Kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang-orang pilihan semua, orang-orang terpandang. Mereka memiliki kelebihan dari segi akhlaknya, dari segi fisiknya, juga dari segi kekuasaannya, dari segi kekayaannya. Mereka rata-rata kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kelebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy bani Hashim, wastafani min bani Hashim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Nabi Ismail. Kinanah, keturunan Nabi Ismail yang paling mulia. Kemudian di antara keturunan Kinanah, Allah memilih Quraisy sebagai keturunan yang paling mulia. Kemudian di antara Quraisy ini yang Allah memilih Bani Hashim. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Allah memilih Banu Hashim dari keturunan Quraisy sebagai nasab yang paling mulia. Kemudian Rasulullah mengatakan, wastafani bin Bani Hashim. Dan Allah memilihku di antara keturunan Bani Hashim. Dan tentunya Rasulullah SAW yang paling mulia. Tentang kemuliaan nasab Rasulullah SAW ini bukan hanya diakui oleh orang-orang yang beriman kepada beliau saja, tapi diakui juga bahkan oleh musuh-musuh beliau, oleh orang yang kafir, yang belum masuk Islam. Di antaranya dicontohkan oleh Dr. Zaid bagaimana kesaksian dari Abu Sufyan. Abu Sufyan saat itu sedang berdagang di Syam dan dia masih dalam keadaan kafir. Saat itu Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius yang beberapa saat sebelumnya baru menerima surat ajakan dakwah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin memastikan informasi tentang Nabi Muhammad yang ngaku-ngaku sebagai Nabi di Mekah ini. Dia ingin mencari informasi tentang Nabi SAW kepada orang-orang Mekah yang sedang berdagang di Syam. Dan yang sedang berdagang itu ada rombongan orang Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka di antara pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan adalah tentang nasab dari Muhammad SAW ini. Bagaimana tentang nasab Rasulullah, bagaimana tentang garis keturunan Muhammad ini. Maka Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasab. Muhammad ini memiliki nasab yang baik. Dia dari keturunan orang terpandang. Ini diakui bahkan oleh orang yang belum beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam najid ahadan min a'da'ir Rasul ta'ana fi nasabihi. Kita tidak akan mendapati satu kejadian pun dari musuh-musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela nasab Rasulullah. Tidak ada satupun musuh Nabi yang mencela nasab, oleh karena tidak ada peluang untuk mencela nasab beliau. Padahal mereka itu orang yang paling berkeinginan mengotori kesan yang baik bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada peluang, ada celah untuk menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti mereka lakukan. Dan ini tidak ditemukan oleh mereka dalam perkara nasab, sehingga ini semakin memperkuat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki nasab yang baik, orang-orang mulia, orang-orang terpandang. Kabilahnya adalah kabilah terpandang. Kakek-kakek beliau secara individual tadi sudah disebutkan, di antaranya adalah orang-orang yang mulia, orang yang diakui. Tadi yang disebut Abdul Muttalib juga dikenal oleh orang-orang dengan nama Fayyad.
yaitu orang yang paling dermawan, mudah untuk memberi. Dia melanjutkan kakek-kakek sebelumnya, nenek moyang sebelumnya melayani orang yang berhaji, maka dia juga melayani orang yang berhaji, menjamu mereka. Bahkan kenapa sampai disebut Fayyad, bahkan Abdul Muttalib ini dia bahkan dermawan bukan hanya kepada manusia, dia dermawan juga kepada binatang-binatang. Ketika punya makanan, maka dia simpan, dipersilahkan orang-orang mengambil semaunya, sekenyangnya. Juga dia simpan di bukit-bukit, silahkan kalau ada binatang-binatang, burung-burung yang mau memakannya. Saking dermawannya Abdul Muttalib, maka ini dia memiliki kedudukan yang sangat mulia, memiliki pengaruh pada masyarakat Quraisy. Dan dipilihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan yang mulia, dari kakek-kakek yang luar biasa tadi yang sudah disebutkan. Ini ada hikmah yang agung atas hal tersebut. Keadaan tersebut memiliki faedah, memiliki hikmah yang luar biasa bagi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Dr. Zaid berikutnya menyebutkan sirru ikhtiyari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam min qabila dzati makanah. Nah, ini rahasia atau hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih dari kabilah yang terpandang seperti itu, dari keturunan yang mulia tadi yang sudah kita sebutkan, dari kabilah yang juga paling mulia. Dr. Zaid menyebutkan di kitab ini 3 hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lahir dari kabilah yang terpandang. Kata Dr. Zaid, la'alla minal hikmah fi dzalika an takuna da'watuhu ilal musawati wal adli qa'imatan ala usus sabitah. Bisa jadi di antara hikmahnya itu yang pertama adalah bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada persamaan derajat, kepada keadilan, maka dakwah ini dibangun di atas pondasi yang kokoh. Ketika beliau mendakwahkan persamaan, mendakwahkan keadilan di antara masyarakat, ketika yang menyampaikannya adalah orang yang berada dalam posisi yang terhormat. Beda kalau yang menyampaikannya adalah orang yang berada dalam posisi rendah, orang yang terpinggirkan. Maka ketika dia meneriakan hal tersebut, keadilan, persamaan hak, maka bisa jadi ada tendensi dari orang yang menyampaikannya memang karena dia ingin naik derajatnya, ingin pansos. Akan tetapi ketika yang menyampaikan tentang keadilan, persamaan derajat ini adalah orang yang sudah berada di level yang mulia, dia berkedudukan tinggi, maka tidak ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Bukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengejar kedudukan. Dia sudah punya kedudukan yang mulia, keturunan dari pemimpin Mekah saat itu. Walaisat radda fi'lin lihalah nafsiyah au makanah ijtimaiyah. Jadi apa yang diserukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan didasari oleh kondisi dirinya yang rendah, yang sempit, atau kedudukan sosial yang terpinggirkan. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkedudukan mulia, pasti ada di antara masyarakat yang menentang beliau, yang meneriakan, yang mengatakan, yang menuduh inna Muhammadan innama yutalibu bimaftaqadahu. Muhammad ini menyerukan dakwahnya ini dalam rangka mencari apa yang tidak dimilikinya. Dia ingin kedudukan, maka dia cari hal-hal yang fenomenal, hal-hal yang bisa mengundang simpati masyarakat. Karena Nabi SAW seandainya dianggap sebagai orang yang berkedudukan rendah, dan ini tidak terjadi tuduhan itu sama sekali karena memang Nabi SAW berada di posisi yang mulia, keturunan yang mulia, berada dari kabilah yang mulia. Kata Dr. Zaid, walaqad ra'ayna katsiran minad da'awatil munharifatil batilah kanat da'watuhum sadda liwaqi'in sayyi'in lima asuhu. Kita bisa mendapati banyak dakwah-dakwah, isme-isme
yang batil, yang menyimpang. Mereka menyerukan ismenya itu dalam rangka mengantisipasi ini, dalam rangka mengejar kedudukan yang mulia. Karena nasib yang buruk yang terpinggirkan pada mereka, kemudian mereka menyebarkan isme, menyebarkan pemahaman-pemahaman kesetaraan, pemahaman keadilan, misinya itu demikian. Itu berawal dari kedudukan mereka yang terpinggirkan. Famasalan al-markisiyah al-mulhidah, dicontohkan oleh Dr. Zaid seperti ajaran Marxisme, ajaran komunis. Ini dimulai oleh seseorang yang memang hidupnya terpinggirkan di dalam masyarakatnya, dia tertindas, termarginalkan, kemudian dia melakukan perlawanan. Fa'arada al-i'tibari nafsihi bihadhihi da'wah tuwajih ar-ra'su maliyah. Dia mengadakan perlawanan terhadap sistem kapitalis dalam rangka menaikkan derajatnya. Nah, adapun Nabi SAW mendakwahkan akidah ini, ajaran ini bukan dalam rangka kepentingan dirinya, karena dirinya termarginalkan kemudian ingin naik derajat sosialnya sehingga mendakwahkan pemikiran-pemikiran beliau. Sama sekali tidak seperti itu, dan sama sekali ini hikmah yang agung, sama sekali tidak ada tuduhan dari masyarakat Quraisy tentang hal tersebut. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua yang disebutkan oleh muallif, annal araba kanat ta'rifu nasabahu wa asalatahu. Bangsa Arab itu mereka sejak sebelumnya telah mengenal nasab Nabi SAW dan keotentikannya. Mereka sudah tahu yang tadi disebutkan tentang Qusay, yang tadi disebutkan tentang Abdu Manaf. Mereka tahu ini orang-orang mulia semuanya. Makanya ketika mereka menolak Nabi SAW, ini salah satu bukti mereka mengakui bahwa kakek-kakeknya adalah orang yang diakui, orang yang terpandang di kalangan mereka. Ketika mereka menolak Nabi SAW, mereka mengatakan, kalau Qusay bisa kamu hidupkan dan dia menuruti kamu, saya juga akan menuruti kamu. Ini alasan yang mengada-ngada saja, karena tidak mungkin manusia dihidupkan kembali. Akan tetapi poinnya adalah bagaimana mereka menganggap Qusay itu adalah orang yang terpandang, yang menjadi kakek Nabi SAW, yang sangat diakui, sangat didengar kata-katanya. Maka kalau Qusay beriman kepadamu, kami juga akan beriman kepadamu. Nah, bangsa Arab ini mengenal tentang garis keturunan Nabi SAW. Jadi bukan ngaku-ngaku bahwa ini orang yang mulia, bahwa ini keturunan yang terpandang, akan tapi benar-benar dikenal nasabnya itu oleh mereka. Maka dengan hal tersebut hikmahnya adalah fala tajid adodoh fil indiwa tahta liwaihi. Maka sungguhnya mereka bangsa Arab itu tidak keberatan untuk bergabung di bawah bendera Nabi SAW. Mereka itu sungguhnya mengakui kepemimpinan Nabi SAW. Bagaimana sebelum diangkat jadi Nabi, mereka benar-benar memuliakan Nabi Muhammad. Muhammad dijuluki sebagai Al-Amin. Ya, adapun kemudian mereka banyak yang menolak begitu Nabi SAW mengaku sebagai Nabi, begitu turun wahyu kepada beliau. Ini benar-benar menunjukkan mereka lebih mengikuti hawa nafsunya, walaupun sebetulnya mereka mengakui keagungan Nabi SAW. Maka ini satu hikmah yang agung, Nabi lahir dari keturunan orang-orang yang mulia, ini dalam rangka memudahkan mereka untuk ikut bergabung, untuk mengakui tentang baiknya Nabi SAW, dan berikutnya untuk menerima dakwah Nabi SAW. Dalam keadaan lahir dari keturunan orang mulia pun, ini juga masih saja ada yang mencelanya. Apalagi kalau dari keturunan orang yang tidak terpandang seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi Muhammad ini lahir dari seorang budak, wah,
ini semakin jauh penerimaan orang-orang Mekah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ini Nabi dari orang yang terpandang, mereka ada yang memperhatikan, kemudian yang benci juga curi-curi dengar. Oleh karena pantas untuk didengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal lahir dari kabilah yang mulia saja, ada saja di antara mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, mereka menganggap ini tidak pantas. Lahir dari suku ini, mereka mengatakan wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif, yang ada di dua negeri ini. Jadi mereka ada saja yang mengatakan seperti itu. Apalagi kalau Nabi ini bukan dari orang terpandang. Ada saja itu tadi yang mencari-cari celah untuk menolak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hikmah yang kedua dari kedudukan terpandang, ini lebih mendekatkan penerimaan kaumnya kepada beliau, walaupun untuk itu perlu perjuangan yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu dakwah langsung diterima. Ada sebagian yang langsung menerima, ada juga yang perlu waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang disebutkan oleh Dr. Zaid, bahwa kabilah yang mulia, keturunan yang mulia yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bermanfaat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya kembali kepada Rasulullah SAW sendiri berupa perlindungan, pertolongan dari mereka. Mereka fanatik dengan kesukuannya sehingga mereka mencurahkan perhatian dan pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka belum beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebagai orang-orang yang berkedudukan mulia, mereka merasa hina, aib kalau membiarkan keluarganya sendiri diganggu oleh yang lain. Maka Abu Thalib di antara contohnya, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mencurahkan segala pembelaannya kepada Nabi SAW. Dan ini juga diikuti oleh kabilah-kabilah yang lainnya yang dekat dengan kabilah Rasulullah SAW, kabilah Bani Hashim, yang lainnya juga sebagiannya ikut bergabung juga dalam membela Rasulullah SAW. Jadi ketika banyak gangguan dari yang lain, bayangkan kalau tidak ada keluarga yang mulia, yang mereka fanatik dengan kesukuannya, maka semakin menderita Nabi kita Muhammad SAW. Dan Dr. Zaid juga mencontohkan bagaimana keislaman Hamzah. Keislaman Hamzah itu pada awalnya adalah karena pembelaannya kepada Nabi SAW. Tidak ridho Nabi SAW dicela, dizolimi oleh orang-orang semacam Abu Jahal dan yang lainnya. Kemudian dia membela Nabi Muhammad SAW, dan pada awalnya tidak masuk Islam, sekedar membela. Tapi kemudian dia pun masuk Islam atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, pertemuan yang keempat dari Fiqhus Sirah, yaitu pembahasan kita tentang garis keturunan Nabi SAW yang mulia dan hikmah yang agung dipilihnya Rasulullah SAW. Ketika beliau berasal dari keturunan yang mulia, ketika beliau berasal dari kabilah yang agung. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.